Bab 637 itu malah aneh. Sander memandang pemuda berjubah hitam di depannya yang memohon belas kasihan dan sedikit bingung. Terutama karena dia terlalu cepat. Pemuda berjubah hitam itu ambruk ke tanah, menutupi wajahnya, dan memohon belas kasihan. Sander menatap orang berjubah hitam itu, lalu bertanya, "Apa kamu mencoba menipuku?" Pemuda hitam itu menjanjikan resolusi dengan cepat. "Tidak, Kak. Aku tidak tahu kamu begitu kuat. Aku seharusnya tidak memprovokasi kamu. Tolong jangan perhitungan denganku." Sander berkedip dan berkata sambil tersenyum, "Aku percaya kok." Setelah berbicara, dia berbalik. Pemuda berjubah hitam menurunkan alisnya. Cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini, suara Sander tiba-tiba terdengar lagi. "Malah aneh kalau aku percaya." Kemudian, ekspresi pemuda berjubah hitam itu tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sebelum dia sempat bereaksi, sebilah pedang memelesat langsung dari tenggorokannya. Fiuh! Kepala berdarah terbang langsung bak pilar darah. Pembunuhan mendadak dari Sander mengejutkan Gasper. Kapten Mulan memandang Sander dengan acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa. Sander menyingkirkan cincin penyimpanan pemuda berjubah hitam itu. Di dalam cincin penyimpanan, ada lebih dari 200 sumber leluhur. Sander membuka telapak tangannya. 100 sumber leluhur perlahan melayang di depan Kapten Mulan. Dia tidak menolak dan langsung menyimpannya. Sander mengambil 100 sumber leluhur lainnya dan menyerahkannya kepada Gasper. Gasper juga menyimpannya tanpa ragu-ragu. Menerima sumber leluhur berarti dia berada di pihak Sander. Saat bekerja di luar, seringkali seseorang harus setia. Pemuda berjubah hitam hanyalah sebuah gangguan kecil. Ketiganya melanjutkan perjalanan, dengan Kapten Mulan memimpin jalan dalam diam, tanpa banyak bicara. Sementara itu, Sander dan Gasper terlibat dalam percakapan yang hangat sepanjang perjalanan. Sekitar setengah jam kemudian, mereka bertiga melewati hutan lebat. Di belakang hutan lebat, ada sebuah ngarai besar. Di kedua sisi ngarai, terdapat tebing batu curam, air terjun, dan mata air, serta tanaman merambat kuno yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dinding gunung di kedua sisi. Pada saat ini, Kapten Mulan tiba-tiba berkata, "Ngarai kematian." Sander memandang Kapten Mulan dan bertanya, "Maksudnya?" Kapten Mulan berkata dengan tenang, "Belum lama ini, seorang ahli dengan 30% keilahian di ranah Shinto meninggal di ngarai ini." Berbicara tentang ini, dia menunjuk ke kedalaman ngarai di kejauhan. Dia dan seekor iblis mati bersama di sana. Tujuan kita kali ini adalah relik mereka. Relik. Sander langsung mengerti. Jika ahli di ranah Shinto memiliki relik, pasti sangat kaya, bahkan mungkin memiliki garis keturunan leluhur. Sebab, dari perbincangan dengan Gasper, dia mendapat secuil informasi, yaitu untuk mencapai ranah Shinto, seseorang harus memiliki garis keturunan leluhur. Tanpa garis keturunan leluhur, meskipun seorang jenius, mustahil mencapai ranah Shinto. Garis keturunan leluhur adalah yang paling berharga. Selain itu, ada ahli ranah Shinto yang meninggal di sini. Itu artinya, lawan pasti memiliki garis keturunan leluhur. Tidak hanya itu, ada juga iblis di ranah Shinto yang meninggal di sini. Jika bisa mendapatkan relik monster ranah Shinto ini dan ahli ranah Shinto, itu akan menjadi keuntungan yang nyata. Gasper menjadi sedikit bersemangat. Jika itu adalah seorang ahli ranah Shinto yang masih hidup, dia tentu tidak akan berani memiliki niat seperti itu. Namun, Kapten Mulan mengatakan bahwa ahli tersebut sudah mati. Ahli ranah Shinto yang sudah mati tidaklah begitu menakutkan. Sander tetap tenang. Dia memandang Kapten Mulan di sampingnya. Tidak sesederhana itu, kan? Kapten Mulan melirik ke arah Sander, lalu mengangguk sedikit, kemudian melihat ke arah tengah ngarai di kejauhan. Ada monster di sini yang bertarung demi tubuh monster ranah Shinto. Sebelum dia selesai berbicara, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba datang dari ujung ngarai di kejauhan. Sander mendengar suara itu dan melihat sekeliling. Di dasar ngarai, dua raksasa bergegas ke atas. Dalam sekejap, tanah retak dan gunung-gunung berguncang, seperti gempa bumi besar yang sangat menakutkan. Perang monster. Ekspresi Sander tiba-tiba menjadi serius. Aura kedua monster ini sangat kuat. Meskipun mereka tidak mencapai ranah Shinto, mereka setidaknya berada di puncak ranah Tao Langit.
Sander menyaksikan dengan penuh semangat. Sejujurnya dia ingin bergabung dalam pertempuran dan bertarung dengan dua monster ini. Kapten Mulan tiba-tiba berkata, target kita adalah relik ahli di ranah Shinto itu. Adapun tubuh monster ranah Shinto, kita tidak bisa mengambilnya. Kalau tidak, kita akan dikejar oleh kedua monster itu. Sander mengangguk. Oke. Kapten Mulan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dua manik-manik hijau tua perlahan melayang di depan Sander dan Gasper. Manik persembunyian dapat dengan sempurna menyembunyikan aura seseorang. Sander mengambil manik persembunyian. Begitu dia mendapatkan manik persembunyian, dia terkejut dengan gaya rambutnya. Auranya tersembunyi dengan sempurna. Benda bagus. Sander memandang Kapten Mulan yang mengeluarkan peta lain. Dia menunjuk ke 5 titik merah di peta. Mayat ahli di ranah Shinto mungkin ada di 5 lokasi ini. Masing-masing dari kita akan menemukan lokasi dan menemukannya itu. Setelah itu, gunakan manik persembunyian ini untuk memberitahu pihak lain secara langsung, lalu bertemu di sini. Kemudian, dia melihat ke arah Sander dan Gasper. Ingat, jangan serakah. Kalaupun menemukan mayat monster itu, jangan bertindak. Sander mengangguk. Oke. Kepala Mulan memandang Gasper lagi. Lalu Gasper berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir. Aku tidak akan serakah. Kapten Mulan sedikit mengangguk. Ayo, pergi. Usai mengatakan itu, dia berbalik dan melompat menuju kedalaman ngarai di kejauhan. Sander dan Gasper saling melirik, lalu bergerak menuju kejauhan. Setelah memasuki kedalaman ngarai, Sander dan Gasper berpisah. Sander menyapu ke arah kanan. Lantaran memiliki manik persembunyian, auranya benar-benar tersembunyi. Jadi, meskipun dia bangkit dengan pedangnya, dia tidak mengganggu kedua monster yang masih bertarung di kejauhan. Segera, Sander mengikuti peta dalam ingatannya dan sampai pada tumpukan batu yang tersembunyi. Kesadarannya menghilang. Segera, dia melintas dan sampai ke kanan. Puluhan kaki jauhnya, di depannya, ada tombak tersebar di sana. Tombak tingkat harta ilahi. Sander membuka telapak tangannya. Tombak itu muncul di tangannya. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di tombak itu, seolah-olah telah terkena kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, suara gembira Gasper tiba-tiba terdengar di benak Sander. Dik Sander, aku menemukannya. Cepat kembali. Sudah menemukannya. Sander terkejut dan segera berbalik untuk terbang dengan pedangnya. Namun, saat itu, manik persembunyian di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Ketika manik persembunyian menghilang, di kejauhan, kedua monster itu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Sander. Salah satu monster itu tiba-tiba meraung dan meninju langsung ke arah posisi Sander, kekuatan yang kuat langsung hancur pegunungan di sekitarnya. Melihat adegan ini, wajah Sander berubah sedikit. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Pukulan monster itu langsung memblokir semua rute pelariannya. Jika tidak bisa melarikan diri, bertarunglah. Sander maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Kekuatan pedang tak tertandingi menyebar. Aura pedang yang kuat berhasil menekan energi binatang buas yang dikeluarkan oleh monster itu. Bang! Sander menebaskan pedangnya dan memukul balik pukulannya. Namun, kekuatan yang kuat itu juga memukul mundurnya dengan keras. Sander tidak mundur melainkan maju. Tubuhnya gemetar dan dia bergegas menuju monster itu. Perang terjadi. Kekuatan pedang tak tertandingi yang tak ada habisnya terus mengalir keluar dari tubuh Sander. Untuk sesaat, seluruh ngarai terkoyak menjadi hitam pekat oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat menakutkan. 1 lawan 2. Menghadapi dua monster yang menakutkan itu, Sander tidak takut sama sekali. Darahnya mendidih karena terlalu gembira. Di sisi lain, Gasper menatap Kapten Mulan tidak jauh di depannya dengan waspada. Manik persembunyian Dik Sander tiba-tiba hilang. Kamu yang merusaknya. Kapten Mulan perlahan berjalan menuju Gasper. Serahkan tubuh itu, aku bisa memberimu setengahnya. Gasper tiba-tiba berteriak kepada Sander yang sedang bertarung di kejauhan. Dik Sander, jalang ini ingin mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Cepat kembali. Pada saat ini, Kapten Mulan tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas langsung ke arah Gasper yang tidak jauh dari situ. Pedang itu sangat cepat dan kuat. Ketika pedang itu ditebaskan, ruang dan waktu langsung terkoyak. Untungnya, Gasper berjaga-jaga.
Saat dia melihat Kapten Mulan menghunus pedangnya, dia mengeluarkan perisai raksasa dan memblokirnya di depannya. Bang! Perisai raksasa itu bergetar hebat, kemudian retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul secara langsung. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam pedang langsung menghempaskan Gasper. Sebelum Gasper bisa berhenti, dia menyerang dengan pedang lain. Bam! Perisai raksasa itu hancur. Gasper merasa ngeri. Tanpa memedulikan hal lain, dia langsung menerjang ke depan dengan satu pukulan yang menghantam pedang Kapten Mulan. Di atas tinjunya, ribuan cahaya emas menyembur keluar, membentuk sebuah semburan pukulan emas yang kuat. Namun, begitu pedang Kapten Mulan datang, semburan pukulan emas itu hancur berkeping-keping. Pedang Kapten Mulan langsung menusuk ke dalam tangan kanan Gasper. Namun, Gasper tidak mundur melainkan maju. Dia langsung memukul Kapten Mulan dengan tubuhnya. Pada saat ini, Kapten Mulan tiba-tiba menghunus pedang panjangnya dan menebasnya, lalu melangkah mundur. Fiuh! Dengan kemunduran ini, dia langsung menghindari tabrakan kuat Gasper. Di saat yang sama, pedang tajamnya langsung memotong lengan kanan Gasper dan darah yang tak terhitung jumlahnya muncrat. Setelah Kapten Mulan berhenti, dia mengetukkan jari kakinya, lalu menyerang Gasper dengan pedang lain. Kali ini, lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Sander di kejauhan. Pada saat yang sama, suara cemas Sander tiba-tiba terdengar dari lapangan. Kak Gasper, cepat berikan dia barang itu. Cepat. Kemudian, dia menebas dua monster itu dengan satu pedang. Di saat yang sama, dia meminta Maya untuk berbalik dan bergegas menuju Kapten Mulan. Namun, Gasper tidak memberikan cincin penyimpanan di tangannya kepada Kapten Mulan, melainkan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya ke arah Maya yang bergegas ke arahnya dari kejauhan. Dik Sander, aku kasih kamu. Melihat pemandangan ini, Kapten Mulan langsung berubah menjadi garang. Cari mati. Setelah mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba menjadi ilusi. Saat berikutnya, mata Gasper di kejauhan tiba-tiba menyusut. Kemudian, dia melihat kilatan cahaya pedang di depannya. Pedang menembus tepat di antara alisnya. Serak. Aliran darah berceceran dari belakang kepala Gasper. Bersambung.